selama ini gue respect sama lu. Tapi akhirnya gue ngerti. Ini ke Wakil Raja ya? Iya, tapi akhirnya gue ngerti. Kenapa dia nggak jadi untuk milih nikah sama lu. Dia ngomong gitu? Dia ngomong gitu. Gokil. Semua orang berpikir, nyalinya luar biasa. Gila, dia dengan gentle. Dengan usianya yang masih muda, dia berbicara seperti itu di depan Wakil Raja. Tapi yang hendak ternyata- mengeksekusinya. Betul. Ken Arok dan Ken Dede. Kita ngomongin Ken Arok dan Ken Dede. Dengarnya katanya si Punggawa baru ini, Punggawa Ingusan katanya disebut. Makanya akan nyebutnya sebagai Punggawa. Ada bocah Ingusan marah. Sabar ya, bukan kamu bocah Ingusan aja. Ini siapa sih? Bocah Ingusan. Oh, bocah Ingusan. Nggak tahu tiba-tiba ada di sini aja, pengen dengerin aja. Oh, Apa? itu sampai banyak punggawa-punggawa lain yang nge-tweet kan? Iya. Tentang punggawa Ingusan ini. Iya, tapi gue sebelum itu tahu ceritanya katanya itu dituduhnya merebut, terus Merebutnya konteksnya gimana nih? dia mencium jodoh si Wakil Raja itu. Cium doang? Katanya sih cium doang. Tapi masa iya tangannya nggak bergerak? Mungkin diikat penggawanya. Fetishnya kan beda-beda. Namanya juga kerajaan zaman dulu kan Arab kan bebas. Ngapain aja. Katanya sih dicium doang. Lu denger itu? Di mana diciumnya? Di sebuah pondok. Oh, pondok. Pondok Nih kayak banyak yang mondok di situ kan? Banyak, Ada jadi memang punggawa-punggawa mondok isinya di situ. punggawa-punggawa yang sedang berjuang untuk menjadi seorang patih-patih yang terkemuka. Oke. Sehingga dia bisa tampil membawakan pertunjukan sayembara atau apapun Oke. di panggung-panggung kecil lainnya gitu. Berarti ini kejadiannya di salah satu kamar di pondok itu? Pondok itu. Di Jadi kamar, di pondok, katanya masa ciuman dong? katanya sih ada salah seorang rakyat melihat si Punggawa ini masuk membawa jodoh itu lalu dikunci. Tapi menurut si Punggawa itu katanya itu dalam pengaruh minuman-minuman keras. Karena memang zaman itu kan minuman keras sangat biasa diminum rakyat-rakyat. Gue capek juga ngomong begini ya. Gitu katanya. Oh, dia lupa kali karena pengaruh alkohol. Dia nggak inget hubungan itunya. Tapi menurut si Wakil Raja, Punggawa ini ngomong tidak ada alkohol. Gue sih nggak tahu mana yang benar. Jadi memang dengan yakin dia ngomong ke Wakil Rajanya, iya Pak Wakil, saya mencium jodoh Anda. Gentle. Jadi ada saksi-saksinya katanya di situ. Tapi beritanya makin liar. Ya udah, tapi ceritanya sih begitu. Bahkan gue denger katanya lu sempet ada di sebuah kejadian ketika sang Punggawa ini mencari naungan. Ya. Karena mengenai pusannya Punggawa Ingusan. Pusan. Jadi si Pusan ini lagi ke sebuah naungan, katanya ada lu. Gue dengar ceritanya dia mencari sebuah ajudan untuk membela dia. Dan katanya ajudan ini membelanya. Bener gak sih? Kok? Si Pusan ini, Punggawa Ingusan. Jadi ada dinasti. Dinasti. Ada Ini gue suka nih, dinasti diri di Depok. Dinasti. Oke, ini dinasti. Oke. Kan gondrong-gondrong gitu kan, Gondrong suka dan act out. berapi-api. Nah, dinasti koalisinya lumayan banyak kan, kayak iya. ada dinasti Tuh. Dia sih main suka main saham ya? Iya. Bener. Iya, dia sih. dinasti ya kumpul lah di situ. Oke. Kondisi gua lagi di kerajaan MLI. Oh, lagi di kerajaan MLI nih. Gue lagi di kerajaan MLI, syuting lah gue sama salah satu punggawa yang
nggak kayak gitu bro. Gitu. Iya. Kayak gitu bro, aduh. Iya. Punggawa. Oh yang kalau nggak salah dia Punggawa itu pernah kuliah jurusan sastra ya? Bener. Jurusan sastra. Iya. Ingat gue jurusannya. Ingat. Oke, terus. Gue syuting sama Punggawa yang nggak kayak gitu bro. Dan gue syuting sama si tersangka. Sama Punggawa yang tersangka itu? Ingusan ini, iya. Punggawa Ingusan, si Pusan? Sama si Punggawa Ingusan ini. Oke. Tiba-tiba Dinas telepon gua. Oh. Dan dia ngomong, Oke. nyebut nama. Si Anu, ngentot si Anu, gitu anjing. Si Pusan entot sama Si Anu. jodoh wakil raja? Iya, anjing kata gua. Iya. Ah sumpah lu anjir gitu. Gua sempet denger emang, tapi gua nggak denger sampai ngelakuin itu. Gua nggak denger sampai ngelakuin itu. Nah posisinya ada si nggak kayak gitu bro sama si dianya. Gua bilang, Langsung ini suka? bocahnya ada nih samping gua gitu. Kasih gitu. Kasih teleponnya gitu. Oke. Nggak usah deh kata Dinas. Dinas. Anda ini gondrong tapi pelin-pelan ya. Udah ngaruh juga sih gondrong pelin. Nggak usah deh gitu. Emang kenapa gitu? Udah ntar aja kelar dari sana kita ke dinasti gua. Oh, diundang lah. Kita ke dinasti gua. Terus udahlah gua syuting nih sama si Punggawa nggak kayak gitu bro. Tapi sama si Kepusan lu nggak ini? Punggawa Ingusan ini nggak lu sekak langsung, nggak lu tanya? Gua nggak tanya, gua nggak cengin karena dia udah lemes dengan sendirinya. Oh, karena mungkin capek habis nyentot gitu. Oh, habis syuting kali, habis syuting. Iya dia. Belum. Oh, belum? Belum syuting. Oh, oke. Belum syuting udah lemes. Udah lemes. Aduh. Itu gue main permainan zaman dulu kan terus. Kuliah jurusan sastra. Sama si Iya. Punggawa jurusan sastra itu. Gak kayak gitu bro itu. Gue main permainan zaman dulu namanya FIFA. Itu sangat zaman dulu banget ya. Di zaman-zaman kerajaan memang orang suka main FIFA ya sebelum perang. Terus dia gue bantai lah kayak 7-0. Si siapa gak kayak gitu bro? Si nggak kayak gitu bro, gue bantai 7-0 terus bilang, aduh kena gol banyak banget, tapi nggak sepusing kawan kita lah bang gitu. Jadi gue masih ngeceng-ngecengin. Masih ngeceng-cengin, oke. Dianya tidur di pojok. Oh, Dan dia nggak tahu dia dicengin. nangis mungkin dia nangis. Oke. Terus sudah Itu beritanya baru-baru sangat hangat saat itu ya? Baru banget. Bahkan dia belum tahu, orang-orang udah pada tahu, tapi ada salah satu punggawa kita, dia nih hobinya jadi kiper. Hobinya jadi kiper. Terus? Kerajaan. Oke. Cuma dia emang oke. rambutnya dikit kan. Rambutnya dikit, iya punggawa-punggawa yang berantem ya. Seneng berantem. Karena emang harus perang kan di mana-mana. Iya, nah dia udah menyatakan sayembara. Oh, bikin sayembara. Udah Di sebuah ini apa yang zaman dulu media zaman dulu tuh ya. Di apa namanya? Instagram apa nggak salah. Gue nggak tahu perumpamaan. Oke. Nggak bakal tenang hidupmu kalau ketemu aku. Wah, anjir. Emang nih punggawa Medan satu ini emang agak serem. Agak lain ya emang ini. Agak lain. Iya. Jadi Dia udah sayembara. Itu udah naik di Instagram dia. Terus oke lah, kelar nih syuting. Si pelaku nih, si Pusan, si Punggawa Ingusan mau ke dinas. Mau ke dinas, terus ngajak gua. Bang, ayo bang kita ke dinas. Naik kuda tuh waktu itu ya? Naik kuda. Gua bawa naga. Oh, lu malas ya satu kuda sama dia ya? Oke. Gua bawa naga, terus gua mau ketemu selir dulu lah. Gua mau ketemu selir dulu. Iya, dayang-dayang. Iya. Oke. Gue mau ketemu dayang-dayang dulu, lu duluan aja nanti gue nyusul. Dia ngomongin nggak? Dayang-dayang lu cakep nggak? Gitu. Dia ngomong gitu nggak? Belum kepikiran. Nah gue habis ketemu dayang-dayang, gue capek kan. Gue capek, gue pulang ke kerajaan gue sendiri. Oke. Gue pulang ke kerajaan gue sendiri. Nah dinas
ini nelpon gua. Oh. Udah ini bocah parah gitu. Dia dinasti memaksa lu untuk datang ke dinastinya. Capek gua gitu. Udah lu kesini buru, lu ntar kenapa-napa gitu. Akhirnya gua sampailah ke sana. Oke. Gua sampai ke sana ya dia murung terus dia Tuh kejadiannya udah selesai. udah. Berarti gosip yang gue dengar kalau lu ada saat dia baru datang itu tidak benar itu. Lu datangnya Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Emang dia bilang apa? Enggak, gue dengernya ada lu juga di situ. Pas ada gua Bertepuk tangan menyambut kedatangan Punggawa. Wih. Emang dia suka made up story gitu. Datang lah dia udah lemes. Udah lemas. Direkap dah tuh sama anak-anak. Kejadiannya kayak yang gue ceritain tadi nggak? Iya, kurang lebih kayak sampai gitu. tepuk tangan datang gitu. Iya, Oke. tepuk tangan terus dia mengaku bahwa dia salah tapi tidak sesalah itu gitu. Jadi Punggawa ini punya defense yang bagus. Defense mechanism yang Oke. lumayan ngarang. Karena kan kesini kita makin tahu Iya, kan, bener, ceritanya bener. makin ngarang. Makin kan. jelas ya ceritanya. Lumayan ngarang. Mhm. Terus sampailah dia pada titik bingung. Gue mau ngapain lagi ya ini buat ngabisin waktu. Gue cerita di sini udah cukup, jatuhnya udah dicengin. Karena pas gue dateng udah nggak ada sedih-sedihan lagi, udah gue cengin terus. Nah, si Raja Dinasti ini dia berpihak ke siapa? Nggak berpihak sih, lebih fokus ke problem solving. Oh, dia tidak berpihak siapa-siapa, netral lah intinya. Netral. Oke. Dia lebih fokus untuk Raja Gondrong deh, kita sebut Raja Gondrong. Raja Gondrong ya. Si Raja Gondrong ini dia netral, terus ya udah bercanda aja ngeceng-cengin, ceng-cengin. Terus si Pusan ini bingung, ini gue gimana ya gitu, apa gue balik apa di sini aja gitu. Gue balik apa di sini, galau lah. Posisinya dia sendirian aja tuh, maksudnya nggak ditemenin atau apa? Sendiri atau membaur aja? Membaur semua kita, membaur sambil ngegrill gitu-gitu. Kan bingung dia udah mondar-mandir mau balik. Makan nggak dia? Ngunyah sih tapi nggak tahu kalau nikmatin. Biasanya kan lidahnya udah nggak ada rasanya tuh kalau udah begitu-gitu. Kayaknya nggak nikmatin, Iya, tapi iya. ngunyah gitu. Oke. Bingung dia mau balik udah berdiri duduk lagi, mau balik udah berdiri duduk lagi. Sampailah ada momen Di mana? datanglah Punggawa dari fak-fak bro. Punggawa dari fak-fak? Punggawa dari fak-fak Oke. naik naga. Naik naga begitu turun sayapnya dibanting jedar gitu. Gila, ini Punggawa fak-fak serem juga ya? Serem bro, emang Oke. terkenal serem juga dia bro. Iya, Punggawa iya. fak-fak, sayapnya dibanting jedar. Itu orang Punggawa ingusan itu yang dari awal galau mau pulang apa enggak. Langsung bulat tekadnya bro. Bang gua pulang gitu. Langsung cabut naik kuda dia langsung. Anjir. Cabut naik kuda, langsung ngekontrakan ke si fak-fak. Dia bilang, lu emosi banget emang datang ke sini. Apa bang? Gak ada bang gitu. Lu terus tadi kenapa banting sayap naga gitu? Emang sayap naga saya keras banget. Jadi ternyata Punggawa fak-fak ini memang gak ada maksud apa-apa ya? Gak ada. Dia berperilaku normal seperti kaum-kaum dia aja ya? Iya. Dan kebetulan emang sayap naganya keras aja. Tapi si Pusan ini, wah, gue bakal apa-apain nih, cabut. Karena lagi overthinking kan, karena lagi overthinking ya udah dia mikirin kejadian terburu. Iya. Anjir, jadi memang gosipnya tuh udah melebar kemana-mana ya. Yang ngentot tuh nggak ciuman doang katanya gitu. Tapi yang gue dengar, Wakil Raja ini masih berbaik hati kepada si Pusan ini. Setahu gue reaksinya sangat bijak. Sangat sebagai bijak. Wakil Raja. Bener. Dia minta, yaudah, lu boleh dah, gue asingkan. Lu mengasingkan diri dari sini. Dan ya udah terserah lu mau bikin karya patung gimana lagi, terserah. Gue nggak ini, tapi udah bebas gitu. Tapi ternyata si Pusan ini malah playing victim kemana-mana. Yang membuat Wakil Raja ini murka. Makanya dia memberikan titah kesel ya. Wah, membuat juga punggawa-punggawa lain pada kesel, seperti punggawa yang suka naik gunung. Iya. Wah. Dia kan bertapa dia. Iya. Untuk mencari ilmu dia pernah bertapa ke Everest dan lain-lain. Dia bikin lagu. Sampai bikin lagu. Iya. Dia nyiptain lagu tapi ditahan terus nih kan sama si
Wakil Raja ini masih berbaik hati loh, masih jangan sudah tapi ya udah. Tapi gara-gara lagu itu mulai banyak pertanyaan dari rakyat jelata yang merasa butuh tahu informasi kerajaan seperti apa nih. Iya. Pas puncak-puncaknya menurut gua pas ada Punggawa Surabaya sama ada Punggawa Ovil Putra. Gua nggak tahu dia dari mana ya. Apa ya? Iya. Dia bikin ini Parodi drama seperti drama Korea. seperti drama Korea. Dia menceritakan tentang kejadian-kejadian tersirat yang terjadi di sebuah kerajaan besar ini. Karena kebetulan dia emang punya Punggawa Surabaya ini emang punya konten aktor UMKM kan. Ah iya. Jadi dia berakting dengan berlebihan Iya, gitu. Terus dia bikin suatu cerita yang ceritanya nggak ngarang. Ini based on true story. Based on true story. Semuanya ada dan buat gue skripnya wah sangat bagus. Anjing sih kena semua itu ya. Aduh. Gila. Dia tentang kamu ngapain masih di sini gitu kan. Terus kata si penggawa ganteng ini, boleh-boleh aja dong. Langsung semuanya menceritakan kejadiannya tentang merebut jodoh penggawa wakil raja. Itu tuh sebelumnya masih ada, maksudnya dari Surat burung. surat burung. Iya. Dari surat burung yang beredar kan orang kayak masih ada 2 tersangka nih gitu. Iya. Ingusan, orang pondok situ gitu. Iya. Kayak, Bahkan ada salah satu. Gilang Durhaka nih gitu. Kan. Orang nyangkanya. Sian banget udah durhaka. Bukan dong. Bukan dong, Gilang gak tahu apa-apa langsung bukan saya. Gitu. Gue pernah ngeliat surat kabar dari surat burung ini dari salah seorang punggawa yang sekarang lagi sibuk bekerja di salah seorang ini raja utama juga yang badannya agak bogel tapi YouTuber kaya. dia sering kerja di situ, karena lagi kerja di situ. Oke. Dia adalah raja yang menciptakan kerajaan ini. Jadi ada 5 raja. Oke. Salah satunya raja ini nih. Iya. Raja berbadan pendek, dia suka menulis-nulis. Oke. Sesuatu lah pokoknya. Iya. Dia ikut nge-tweet. Dia punya hewan kesukaan kan? Iya. Kambing jantan apa Kambing ya? jantan. Terus dia juga suka ubur-ubur. Iya. Terus setengah salmon dia suka. Kan dia emang agak siluman gitu Agak kan. siluman. Dia emang memelihara hewan-hewan chimera. Unik-unik gitu ya. Big Gitu. Mom lah dia, Big Mom. Nah, salah seorang punggawa yang sama dia. berbakti di sana, nge-tweet, wah bisa-bisanya nih punggawa ingusan jelek-jelekin gua. Padahal dia gantiin gua jadi pembuka sang punggawa lain. Rame lagi. Siapa? Wah. Ada juga kan itu punggawa gondrong Cirebon. Yang suka memanipulasi dirinya jadi wanita ya? Oh ini punggawa Cirebon ya? Iya, Punggawa Cirebon. menyampaikan juga di kabar burung itu. Nggak ingat emang dulu puasa siapa yang ngurusin. Wah, Bisa-bisanya jelekin pondok gue. wah. Padahal menurut si punggawa ingusan, si punggawa Cirebon ini memihak dia. Ternyata tidak. Anda GR. Raja Gondrong juga tidak memihak Anda. Semuanya. Anda juga minta perlindungan saya. Tapi saya lebih memilih bertemu dayang-dayang. Karena lebih penting dayang-dayang. Iya, dari tweet itu. Tapi dayang-dayang saya bukan punya wakil raja dong. Hati-hati. Tapi jodoh wakil raja juga sudah diasingkan. Dan sudah tidak ada kabarnya lagi. Tapi ya itu maksud gue, puncaknya dari semua tweet-tweet itu, lagu-lagu, ya puncaknya di punggawa Surabaya itu. Parodi itu ya. Parodi. Bahkan gara-gara itu akhirnya rakyat ini kan bahaya kan. Maksudnya ketika tahu sedikit informasi, dicari sampai dalam. Nemulah potongan-potongan video, potongan-potongan gambar bergerak. Oke. Dari punggawa Surabaya ini kan suka ngumpulin juga kan. Oke. Kegiatan-kegiatan dia di mana. Jadi ada tuh beberapa potongan-potongan tentang wakil raja dan dulu masih jadi calon jodohnya. Tentang perselingkuhan antara dia si calon jodohnya dengan punggawa ingusan itu. Bukti. Itu tadinya konten doang. Tapi karena sekarang jadi gitu jadi kayak wah,
Jadi seperti Harusnya sudah terlihat dari Iya, sini iya, gitu ya. Iya. Tapi ya udah itu kabar yang sempet rame Meramaikan skena kerajaan ini. karena Ya. kerajaan ini setelah bertahun-tahun tidak ada berita menggeparkan. Terakhir kerajaan kan ini- saya ketangkep. Iya, karena Anda memakai benda terlarang dari sebuah Jutsu, iya. Saya jutsu terlarang. jutsu terlarang kan? Dari sebuah kerajaan lain yang Iya. berpotensi bisa nangkepin rakyat-rakyat. Bahkan kerajaan ini nggak meskipun rajanya tinggi-tinggi tetap nggak bisa melawan oknum ini, oknum kerajaan ini gitu. Itu berita menggepakannya dulu kan itu Anda Coki. Tapi ya udah maksud gue itu ya udah. Iya. Itu hanya- tidak merugikan Iya. yang lain. Paling Kecuali Rispo. Iya, kecuali merugikan Raja Cina yang mempunyai kerajaan MLI. Merugikan dia. Tapi ya Raja Cina itu juga udah legowo segala. Maksud gua beritanya ya udah. Kalau yang ini kan sampai ini kayak heboh banget nih beritanya, membuat pernikahan wakil raja ini yang harusnya jadi permaisuri gagal. Tapi katanya sih kata si wakil raja bukan salah satu faktornya memang itu, tapi sepenuhnya bukan karena kesalahan si Punggawa Ingusan ini. Iya. Gitu. Tapi Emang red flag aja sih. iya. Si Keluarga Cendana. Ya. Sebenarnya kan Iya. keluarga Cendana. Iya. Seperti ada keluarga Cendana emang. Maksud gua itu konsekuensi yang bisa harus diterima lah sama si Punggawa Ingusan itu. Maksud gua Iya. memang urusannya antara dia dan wakil raja, tapi kita juga nggak bisa ngerem rakyat-rakyat yang marah. Itu hak mereka juga. Kalau Iya, mau marah, mau benci ya selesaikanlah dengan maksudnya dengan cara raja-raja lama, pertarungan. Gua ada demo aja nih. Siapa tahu wakil raja bisa Wing Chun kan? Iya. Karena dia seperti Ip Man juga. Nggak tahu sih ujungnya di mana. Nggak Tapi tahu ya. cukup disayangkan, Cukup disayangkan karena ya. Punggawa Ingusan ini potensinya Potensi gede. bagus, iya. Terus dia juga sedang merangkak naik. Iya. Dia sedang bikin ini lagi waktu itu sempat pengen bikin pertunjukan kematian. debus pertunjukan kematian kan. Aku mending mati aku gitu. Tapi diundur dulu. Iya. Maksud gue potensinya bagus tapi karena kesalahan kecil enggak kecil sih, besar. Besar, iya. Karena kesalahan bodohnya lah maksud gue. Iya. Membuat semua orang jadi punggawa-punggawa yang tadi menemani dia beberapa harus tidak percaya atau apa gitu. Itu konsekuensinya ya. Iya, dan maksudnya harusnya kita ngomongin ini bukan tanpa sesuatu yang bisa dipetik gitu. Iya. Jadi Pesannya apa nih untuk kejadian rumit ini menurut? jangan terlalu berani lah sama bahaya, jangan terlalu berani main api gitu. Iya, gue tau lu masih muda, tapi Iya. hati-hati lah. Dan maksudnya lu nggak jelek, bro. Iya. Lu nggak jelek, lu bisa cari cewek-cewek lain yang Betul, itu maksud gue. yang senang free sendiri, gitu, yang free. yang free, yang single, Iya. yang mau seneng sama seneng, yang nggak punya komitmen sama penggawa lain. Iya. Kenapa harus dia gitu? Betul, itu sih yang disayangkan ya. Padahal dia bisa dapat yang bahkan bisa lebih, Bisa lebih banget. sangat disayangkan. Tapi semoga kejadian ini segera terselesaikan dengan baik Iya. dan semoga akan ada titik temunya, dan meskipun seperti tidak akan ada. Karena raja yang memerintah kerajaan ini juga sudah Dia sudah memberi titah. Jangan biarkan dia ada di kerajaan-kerajaan kita. Ya, itulah cerita kerajaan kita hari ini. Ya. Mungkin kalian semua tidak bisa mendebak karena sangat susah sulit. sekali. Ini karena hanya fiksi. Iya. Ini ada karangan cerita kita lah. Iya, meskipun Ini kan emang apa ya, jatuhnya folklore kan. Ini folklore, cerita rakyat. kita rakyat, Iya. karena seperti cerita rakyat harus diceritakan ke rakyat-rakyat. Iya, dan untuk menutup Ternyata ternyata nggak cuma sampai di situ. nggak cuma sampai di situ. Si Punggawa Ingusan ini Iya.
dia membela diri di depan semua kerajaan, di mana-mana, di kerajaan manapun dia bilang hal ini. Ini nyalinya gede nih. Dia bilang ke wakil raja. Dia mengaku dia bilang itu. Dia mengaku dia bilang ke wakil raja Bilang apa dia? bahwa Koh, Wakil raja ada kohnya ya? ada kohnya. Karena itu ya panggilan aja. Panggilan. gitu. Kan memang ada yang manggil Iya. ada yang koh. Sama ya? Dan siapa tahu wakil rajanya itu gua kan. Iya. Dia manggil gua Koh gitu. Iya. Kan. Vikoh. Iya. Kan emang nama lo ada haknya kan? Koh. Selama ini gua respect sama lu. Wes. Tapi akhirnya gua ngerti. Ini ke wakil raja ya? Iya, tapi akhirnya gua ngerti. Kenapa dia nggak jadi untuk milih nikah sama lu. Dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Gokil. Nyakil. Semua orang berpikir, "Ih, nyalinya luar biasa." Gila, dia dengan gentle. Gentle. Dengan usianya masih muda dia berbicara seperti itu di depan wakil raja Tapi yang hendak ternyata- mengeksekusinya. Ternyata kenyataannya Itu seperti hanya ada di kepala dia. karena salah satu punggawa dari punggawa hobi bikin komedi di hari Minggu. Dia bertanya langsung ke wakil raja. Mengkonfirmasikan Konfirmasi. hal ini. Benar nggak? Ternyata Ternyata si wakil raja mempunyai bukti rekaman suara yang direkam memakai bekicot. Waktu itu kan zaman dulu nggak ada teknologi rekaman. Musi-musi. Masih denden musi. Dindin musi. Direkam dan ternyata di rekaman itu tidak ada pembicaraan seperti itu. Jadi punggawa ingusan itu hanya ngarang. Iya. Jangan-jangan dia selevel dengan petok-petok. Suka halu. Mungkin harus direhab juga. Cocok sih ngobrol sama gua. Ya udah, terima kasih Viko Thank sudah you. main ke Gibah dan Jadi intinya dia apa ini? ini gue juga nggak tahu, gue kira ini temen lu bukan? Enggak, bukan. Ini udah ingusnya banyak tapi apakah dia punggawa ingusan itu? Kita nggak tahu. Bisa jadi yang kita omongin dari tadi dia, ya kan? Siapa atau bukan? Nggak tahu juga. Biar Harusnya bukan sih, karena tadi lu bilang ganteng ya? iya. Nggak se-good looking itu dia buat jadi punggawa ingusan ini. Ya udah, terima kasih, silakan tebak-tebak sendiri siapa. Tapi susah sih. Susah. Karena ini ya udah lagi-lagi nih fiksi dan lain-lain. Sampai ketemu di Gibah episode selanjutnya bersama gue Rano Frianus. Dadah.